Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, ada peristiwa penting yang terjadi yang akan berpengaruh kepada hubungan kamu dan dia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Wheel of Fortune, ada Eight of Wands, Six of Pentacles, Nine of Pentacles, dan di sini juga ada Nine of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya. Bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Wheel of Fortune. Saya merasakan ini tentang apa ya? Kayak roda kehidupan yang berputar untuk kamu. Ada yang sebagian kamu saat ini sedang berada di situasi atau kondisi yang penuh dengan kesedihan atau kekecewaan. Ada situasi yang memang harus kamu hadapi atau mau tidak mau harus kamu hadapi. Bisa tentang sesuatu hal terjadi, ada hal yang menimpa hidup kamu, karena ternyata ada yang merencanakannya, ada yang gak suka, ada yang menginginkan keterpurukan, ada yang menginginkan kehancuran dalam kehidupan kamu. Artinya ada sebagian kamu yang mungkin saat ini kehidupannya sedang di bawah. Sedang tidak baik-baik saja. Atau memang ada orang yang benar-benar kayaknya menginginkan sesuatu hal yang tidak baik untuk kamu terjadi dalam kehidupan kamu. Ada yang mungkin menaruh dendam, menaruh kebencian, atau apapun ya yang mungkin di sini kamu pernah menyinggung perasaannya. Tentunya selalu ada alasan kenapa seseorang itu punya niat atau merencanakan sesuatu hal, atau ada di sini yang mungkin iri atau tidak suka dengan kesuksesan atau proses kamu. Ini juga bisa terjadi dalam karir atau bisa tentang dalam bisnis, ada persaingan, ini bisa saja ya. Atau di sini juga bisa tentang hubungan. Ada yang mungkin terjadi peristiwa penting yang terjadi yang akan berpengaruh kepada hubungan kamu dan dia. Ini bisa tentang pengaruh dari luar ya, atau ada yang memprovokasi. Ini bisa terjadi, artinya ada sesuatu hal yang terjadi, ada peristiwa yang terjadi yang memang yang telah direncanakan oleh seseorang yang menginginkan ya mungkin perpisahan antara kamu dan pasangan kamu, kehancuran, keterpurukan dalam kehidupan kamu. Apapun, artinya ada sebagian kamu yang saat ini sedang berada di situasi atau kondisi yang terpuruk atau berada di titik terendah. Meski sudah berusaha untuk berjuang, mempertahankan, tapi kayaknya hal ini dulu yang harus kamu alami. Situasi ini dulu yang memang harus kamu jalani ya. Karena ini bisa tentang sebuah proses.
Oke, jadi naik turunnya sebuah kehidupan, jatuh bangunnya itu saya lihat ada dalam kehidupan kamu. Oke, dan mungkin saat ini sebagian kamu memang berada di titik terendah. Ada Eight of Wands. Tapi kayaknya nggak akan lama ya, nggak akan lama kamu berada di situasi itu, nggak akan lama kamu berada dalam kayak situasi yang tertekan, dalam keterpurukan, kesulitan, penderitaan. Saya melihat harapan itu selalu ada. Harapan itu selalu ada untuk orang-orang yang ya tidak berhenti untuk melakukan sesuatu, tidak berhenti untuk berjuang. Saya melihat di sini bahkan apa yang terjadi ini mampu untuk membuat kamu ya jadi terbang tinggi, lebih melangkah, lebih maju lagi. Bukan berarti apa yang kamu alami saat ini, situasi ini yang membuat kamu semakin terpuruk. Tidak seperti itu. Saya melihat kamu semakin survive, kamu semakin tahu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa keluar dari situasi ini. Oke, kamu lebih bisa percaya diri lagi, lebih yakin lagi, berusaha untuk ya menggali potensi yang ada dalam diri kamu. Yakin semua ini akan terlewati. Artinya tidak akan selamanya kamu berada dalam penderitaannya, dalam keterpurukan. Mesti ada yang merencanakan hal yang tidak baik, tetapi saya melihat kamu mampu untuk bangkit. Saya melihat di sini kamu tahu ya bagaimana caranya. Kamu tahu cara untuk bisa menghadapi situasi, kondisi yang seperti ini. Karena mungkin ada yang berulang ya. Ada situasinya yang mungkin berulang, jatuh bangun, naik turun kehidupan. Tapi di sini saya melihat kamu mampu untuk tahu bagaimana caranya untuk bisa tetap struggle, untuk tetap melangkah, untuk tetap maju meski apapun yang menimpa hidup kamu, apapun yang terjadi. Meski mungkin ada perpisahan di sini, ada perceraian, ada yang mungkin putus nyambung hubungannya, bisa jadi terputus karena memang ada yang merencanakannya, tetapi di saat Tuhan benar-benar menginginkan kalian bersama, apapun niat dari seseorang itu, bagaimanapun cara dia memisahkan kamu dan dia, tapi kalau Tuhan menginginkan kamu dan dia kembali bersatu, ada aja jalannya nanti. Ada aja jalannya kamu dan dia bersatu kembali meski hubungannya putus nyambung atau terpisah atau memang ada yang memisahkan di sini. Tapi kalau dia memang takdir kamu, ya akan ada aja jalannya di sini. Kamu dipertemukan kembali dengan dia. Ada Nine of Pentacles dan saya melihat di sini kamu sudah tidak terlalu terbebani ya. Kamu sudah tidak terlalu terbebani dengan masa lalu atau apapun yang kamu alami dulunya. Saat ini kamu berusaha untuk percaya diri, untuk melangkah lagi, berusaha ya mulai dari nol lagi ya, mulai dari awal lagi. Meskipun dengan orang yang dulunya pernah ada atau dengan seseorang dari masa lalu, tapi di sini kamu ingin memulai semua dari awal lagi, dari nol lagi. Dan saya melihat ya akan ada keseimbangan di sini, akan ada keselarasan juga, akan ada kebahagiaan juga yang saya lihat di sini. Keberlimpahan artinya yang terjadi ini, sesuatu hal yang terjadi ini tentang seseorang yang menginginkan kehancuran dalam kehidupan kamu, ternyata justru itu mampu mengangkat derajat kehidupan kamu. Kita nggak pernah tahu ya, bagaimanapun seseorang ingin menghancurkan, menghantam kehidupan kamu. Tapi di sini ternyata itu adalah proses untuk kamu naik level atau punya kehidupan yang lebih baik. Ini bisa saja terjadi. Jadi jangan pernah berpikir positif ya. Ada Nine of Cups dan pada akhirnya saya melihat kamu benar-benar akan keluar ya. Akan bisa keluar dari situasi yang mungkin saja membuat kamu selama ini terbelenggu, atau ada sebagian kamu yang memang sulit ya. Sulit untuk melangkah, sulit untuk membuka diri, sulit untuk bisa memulai sesuatu dari nol lagi atau mulai dari awal lagi. Tapi pada akhirnya saya melihat di sini kamu akan lebih bisa mengendalikan ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, berusaha untuk keluar dari situasi ini,
berusaha untuk benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan, baik tentang karir, tentang jodoh, atau tentang pasangan. Oke, dan meskipun di sini ada seseorang dari masa lalu kamu yang kembali, tentunya dia kembali dengan versi terbaik di dirinya ya. Artinya kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada bring love into the situation. Ada luck is on your side. Adjustment are required. Di sini ada the energy. Ada conclusion. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu memang berusaha untuk lebih menyesuaikan diri ya, berusaha untuk lebih beradaptasi meski jatuh bangun atau naik turunnya sebuah kehidupan. Di sini kamu berusaha untuk lebih menyesuaikan diri, berusaha untuk beradaptasi, karena memang dalam kehidupan terkadang ada hal-hal yang terjadi tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita harapkan. Ada hal-hal yang terjadi ya di luar kendali. Entah itu tentang orang yang menyimpan dendam terhadap kamu, tentang orang yang menginginkan kehancuran, keterpurukan. Tentunya kita tidak bisa mengendalikan tentang apa yang ingin dia lakukan. Tapi yang pasti kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu untuk tidak terbawa emosi, untuk lebih bersikap lebih tenang, untuk lebih mencari jalan keluar di setiap permasalahan yang ada, bukan mengungkit-ungkit atau fokus terhadap masalah, bukan seperti itu, tapi fokus terhadap sebuah penyelesaian. Oke, artinya kamu berusaha untuk lebih menyesuaikan diri ya dengan situasi atau kondisi yang kamu alami, baik jatuh bangun, gagal, apapun itu. Karena kamu punya tujuan di sini. Ada yang mungkin hubungannya kembali bersatu ya, balikan lagi karena memang sudah sama-sama punya tujuan, punya visi dan misi, dan lebih ke arah yang berkomitmen ya ke pernikahan. Karena mungkin ada di sini yang memang berniat atau mempersiapkan, dan di sini saya melihat ada tujuan yang sama. Oke, ada tujuan yang sama, ada visi misi yang sama di sini. Meski pernah hubungannya terpisah, tetapi kembali bersatu, tentunya akan sampai ke pernikahan nantinya. Karena nggak mau lagi ya perpisahan yang pernah ada itu sudah cukup membuat kamu dan dia lebih merenung atau berusaha untuk mengintrospeksi diri. Udah nggak mau main-main lagi, udah nggak mau buang-buang waktu lagi, toh kembali lagi dengan seseorang yang dulu. Artinya itu adalah yang terbaik, dan buat apa lagi banyak pikiran atau banyak pertimbangan, karena sepertinya Tuhan mempersatukan kamu ya untuk ke jenjang selanjutnya. Artinya punya tujuan yang sama ya. Dan saya melihat di sini berusaha untuk lebih menekan ego ya, berusaha untuk lebih saling mengerti, karena bisa saja terpisah karena terpengaruh dari pihak luar atau terpengaruh dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa macam-macam ya, atau tentang ada keluarga yang mungkin tidak merestui, ada pro dan kontra dalam keluarga dia atau keluarga kamu. Tapi apapun itu, saya melihat ya mungkin udah pernah terputus juga, udah pernah terpisah, dan dari hal itu sama-sama merenung dan kembali lagi, artinya itu adalah yang terbaik. Artinya Tuhan menginginkan kamu dan dia bersatu. Dan mungkin untuk lebih menekan ego ya mungkin ada yang memang nggak suka ya, ada pro dan kontra. Tentunya kita tidak bisa maksakan, tetapi ya baik kamu atau dia ya tetap berusaha menjadi diri sendiri, tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan berjalannya waktu tentang orang yang nggak suka atau apapun itu ya, artinya permasalahan itu tidak di diri kamu, tapi permasalahan itu ya ada di diri dia. Oke, yang penting di sini ada energi yang positif, ada niat yang baik di sini. Ya artinya kamu dan dia tahu apa yang terbaik, karena yang menjalani itu kamu ya, kamu yang merasakan, kamu yang lebih tahu, artinya ini adalah yang terbaik untuk kamu. Oke, dan memang
jalan ini tidak mudah ya, karena mungkin sempat terpisah atau sempat putus hubungan atau sempat juga kamu udah punya pasangan atau dia juga udah punya pasangan masing-masing, tetapi ya kembali lagi itu adalah takdir yang mempersatukan. Oke? Jadi kamu nggak mau apapun yang kedepannya yang mungkin pernah terpengaruh ya karena mungkin terlalu mendengarkan pihak luar yang pada akhirnya membuat kamu dan dia terpisah, tapi pada akhirnya kedepannya kamu akan lebih bisa saling komunikasi, jalin komunikasi yang baik ya, saling percaya, saling ada, saling membutuhkan dan tidak akan saling meninggalkan, karena itu yang paling penting. Oke, karena nantinya akan banyak apa ya, kayak pengaruh, kayak ada aja yang nggak suka, ada aja yang pro dan kontra dalam kehidupan kita. Tapi begitulah kehidupan, memang tidak sesuai terkadang. Tapi yang penting kamu dan dia mampu untuk lebih mempertahankan, lebih saling percaya dan tidak akan saling meninggalkan apapun situasinya, apapun kondisinya. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, untuk kamu yang sedang galau, atau apapun permasalahan yang sedang kamu hadapi, baik tentang permasalahan dalam rumah tangga, hubungan, karir, atau apapun ya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap berani menghadapi, untuk tidak lari dari kenyataan apapun dan yakin semua akan terlewati. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya. Jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!